Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah online-nya. Kita mulai lagu pertama, lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Pada tahu kan? Tahu. Kita sambil nyanyi sambil gerakan ya. Oke. Nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Lanjut terus. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Masih pada semangat kan? Nanti kita nyanyi lagu Kudaki-daki dulu ya. Oke. Oke, brother. Kita tepuk tangan yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka yang mana? Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus. Kita nyanyi sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah
Yesus tuh sayang banget sama kalian dan sama kita semua. Jadi kita mau nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Oke, tepuk tangan sama ya. Ready? Yuk. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ya. Come on. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yeay! Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan dari Sis Nelce. Oke, jadi kita siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita mau berdoa. Ikutin bro berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan dan keluarga yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekarang adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sis Nelce. Firman Tuhan yang terdapat di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Mereka membawa Yesus bersama dua penjahat di satu tempat yang bernama Tengkorak. Disitulah mereka menyalibkan ketiga orang ini. Yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya Yesus ada di tengah-tengah di antara mereka berdua. Penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib, penderitaan yang begitu menyiksa jasmaninya,
Pertama, para pemimpin-pemimpin mengejek Yesus. Kedua, para prajurit-prajurit Romawi mengolok-olok Yesus. Ketiga, melihat Yesus mati tergantung di kayu salib dengan secara mengerikan. Keempat, Yesus diludahi. Itulah yang dialami Yesus di atas kayu salib, adik-adik. Dan Yesus menaikkan suatu doa pengampunan kepada mereka yang ada di sekeliling penyalipan itu. Dia berdoa kepada Bapanya di surga, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Luar biasa Yesus mengampuni orang yang sedang mengolok-olok dia. Dia berdoa kepada Bapanya yang ada di surga untuk mengampuni mereka itu. Penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus menghujat Yesus. Apakah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Apakah Yesus menjawab penjahat ini? Tidak, adik-adik. Sebab Tuhan Yesus melihat hatinya. Tuhan Yesus melihat sikapnya. Tuhan Yesus melihat kesombongannya, keangkuhannya, dan dia tidak mengaku kesalahannya di hadapan Yesus. Sedangkan penjahat yang di sebelah kanan Yesus menjawab, bukankah kita mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan kita? Dia bukan orang berdosa. Kalau kita berdua adalah orang yang jahat dan pendosa. Dan penjahat ini yang ada di sebelah kanan Yesus mengaku dosanya di hadapan Yesus, bahwa kita yang bersalah, kita yang membuat kejahatan, berarti kita berhak dihukum oleh pemerintah. Tuhan Yesus senang mendengar pengakuan, dan waktu itu penjahat ini manfaatkan waktu itu bersama dengan Yesus. Dia mengeluarkan suatu pernyataan kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Ingat aku Yesus pada saat engkau datang sebagai Raja. Wow, Yesus kagum. Dia tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Raja. Kesempatan yang emas itu dia manfaatkan untuk menyatakan ungkapan hatinya kepada Yesus dengan tidak muluk-muluk. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apakah Yesus menjawab pernyataannya? Ya, Yesus menjawab, adik-adik, karena Yesus mengetahui hatinya.
apa yang ada di dalam hatinya itu yang keluar, seperti yang ada di hatinya keluar. Yesus itu adalah Raja, dan dia percaya dan pengharapannya dia serahkan kepada Yesus, dan dia punya iman. Siapa yang menaruh iman itu ke dalam hati si penjahat ini? Allah yang taruh iman itu di dalam hatimu, karena Tuhan mengetahui hatimu. Luar biasa kesempatan dia bersama dengan Yesus. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, adik-adik, dia mengajukan satu pernyataan kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Wow, luar biasa pernyataannya bahwa Yesus adalah Raja. Yesus menjawab pernyataannya, adik-adik, bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya dia mendapat anugerah dari Tuhan karena imannya kepada Kristus, adik-adik. Imannya kepada Kristus, adik-adik, luar biasa. Penjahat mendapat keselamatan dari Allah, dari Yesus Kristus, karena dia punya iman kepada Tuhan. Adik-adik, mengapa Yesus harus mati di kayu salib, adik-adik? Karena dia mengasihi manusia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus hukuman dosa manusia, dan untuk menebus segala penderitaan kita. Itulah tujuan Yesus mati di atas kayu salib, karena dia mengasihi manusia, dia mencintai manusia, dia tidak rela manusia menderita terus-menerus. Yesus menyerahkan hidupnya, adik-adik, di atas kayu salib dengan darah yang begitu mahal, darahnya sendiri, karena dia mengasihi kita manusia. Terima kasih, adik-adik. Sekian. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Shalom semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan kreativitas. Kita akan mulai untuk kelas toddler dulu ya. Hari ini kelas kecil akan membuat gambar salib, karena semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Nah, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah satu kertas HVS, kemudian ada lem, lalu alat tulis, pulpen, dan penggaris. Terus juga ada kertas berwarna. Kertas apapun, nggak apa-apa, mau warna apapun juga terserah, nggak masalah. Boleh kertas seperti ini, boleh kertas koran, boleh apapun. Oke. Nah, cara membuatnya, yang pertama adalah kita ambil kertas HVS-nya, kemudian dilipat, lalu dibagi dua, digunting. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membantu untuk proses ini ya. Kemudian kalau sudah digunting akan jadi seperti ini, akan jadi setengah. Lalu Bapak dan Ibu boleh bantu untuk gambar salib di tengahnya. Kemudian setelah gambar salib, nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, ini untuk bahan persiapan.
Terus juga tolong siapkan tadi kertas-kertasnya ini, kertas-kertas warnanya jadi kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk adik-adik. Adik-adik, nanti boleh tolong diarahkan untuk membantu merobek-robek kertas ini. Nah, tuh. Jadi nanti adik-adik yang robek ya. Ini gunanya bisa untuk membantu mengembangkan saraf motorik kasar dari adik-adik gitu. Jadi nanti biar adik-adik yang robek-robek kertas warnanya. Nah, semuanya dirobek seperti itu. Ukurannya nggak sama nggak apa-apa karena memang tujuannya untuk melatih adik-adik gitu. Nah, sekarang setelah ininya jadi, kira-kira udah kumpul banyak, kita pinggirin dulu. Lalu salipnya, Bapak dan Ibu boleh minta tolong bantuan untuk diberi lem ya dalamnya. Bagian dalamnya diberi lem. Setelah diberi lem, lalu adik-adik boleh menempel ini. Nih, tempel asal aja nggak apa-apa kok. Gitu. Tuh. Jadi tempel. Nah. Seperti itu. Hingga semua bagiannya tertutup. Jika sudah, ini kan berantakan nih kayaknya nih. Nah, ini boleh digituin tuh. Boleh dihentakkan, diangkat lalu dihentakkan. Nah, kalau udah bisa dirapin bagian pinggir-pinggirnya. Jadi deh salipnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kelas besar. Sekarang kita akan membuat baju. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah satu kertas bentuk persegi, boleh pakai origami. Kalau nggak ada origami, kayak sis nggak punya origami, sis pakai kertas HVS, lalu potong jadi ukuran persegi. Nah, ukurannya berapa sih? 20 cm kali 20 cm. Kalau misalnya nggak udah, terus kita butuh 3 kertas ya, satu warna putih, satu warna merah, dan satu warna hitam. Ini hitamnya kurang panjang, cari hitamnya sepanjang ini juga, sepanjang yang lain. Oke. Nah, jadi kertas warna putih tadi yang persegi kita bagi dua lalu digunting. Setelah digunting udah jadi persegi panjang, kemudian kita lipat bagi 2. Setelah dilipat bagi 2, kemudian kita lipat lagi ke tengah. Nah, jadi lipat seperempat seperti itu ya. Lipat lagi ke tengah. Nah, pastikan sudah rapi. Kemudian kita balik. Nah, begitu dibalik, dilipat ujung bawahnya sedikit aja. Nah, dilipat seperti itu. Lihat ya, ini dibalik, jadi bagian yang ada ininya di sini kelihatan di atas. Kemudian kita balik lagi. Setelah itu dibalik. Nah, bagian yang tadi sudah dilipat di luarnya itu dimasukkan ke dalam, lalu ditarik ke tengah sini. Ditekuk, sama, lakukan hal yang sama. Ditekuk, jadi bentuk kerah. Oke. Nah, ini untuk bagian atasnya, bagian kerahnya.
Selanjutnya kita akan lipat menjadi 3 bagian, 1, 2, kira-kira rata. Ini untuk bagian bajunya. Nah, jadi lipat jadi 3 bagian ya. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah dilipat jadi 3 bagian, ditekuk. Kalau sudah rapi, ditekuk. Nah, dimasukkan ke dalam kerahnya seperti itu. Ditekuk. Nah, jadi kan, cuman apa yang kurang ayo dari bajunya? Kurang tangan. Nah, sekarang kita akan membuat tangannya, lengannya. Dibuka dulu. Kemudian, nah ini bagian bawahnya tadi dibuka seperti itu. Ditekuk ke dalam. Nah, ini tadi kerahnya di sebelah sini ya. Ini kerahnya di sebelah sini. Ini ditekuk ke dalam. Dibuka tadi terus ditekuk ke dalam. Oke. Lalu kita cubit bagian pinggirnya. Bagian pinggirnya dicubit dan ditekuk. Jadi seperti itu. Oke, kita lakukan hal yang sama ke bagian sebelahnya. Cubit, lalu dimasukkan dan ditekuk. Nah, akhirnya nanti jadi bawahnya bentuk seperti ini, kanan dan kiri. Jadi deh lengannya. Kemudian kita lipat, lalu jadi deh bajunya. Nah, jadi baju 1. Oke, dilakukan hal yang sama adik-adik untuk yang warna merah dan warna hitam. Nah, jadi seperti ini nih. Boleh dipinjam. Jadi nanti adik-adik tinggal tempel di sini. Gitu. Mana tadi warna putih. Nah, nanti adik-adik punya satu kertas lagi, kertasnya ditempelin ini. Nah, maknanya apa sih? Nanti ditempel ya adik-adik ya. Nah, yang ini artinya kita masih berdosa. Kalau yang warna merah artinya darah Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Kemudian yang putih ini setelah kita diampuni, kita telah menjadi suci, seperti itu. Nanti kalau sudah ditempel, lalu diberi tulisan, kemudian dipajang. Jangan lupa dikirim ke kita ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengar firman Tuhan tadi ya dari Sis Nelce, dan ada tadi art and craft juga dari Sis Michelle. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa kalian kirim art and craft-nya ke nomor di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai Sampai jumpa. Dadah.